Pernah kepikiran nggak? Ada sebuah perjalanan spiritual yang bisa mengubah total cara kita memandang hidup. Nah, kali ini kita bakal mendalami sebuah ajaran sufi tentang gimana mengingat Tuhan itu ternyata adalah sebuah petualangan batin yang luar biasa. Yuk, kita mulai. Semuanya berawal dari kalimat yang mungkin udah nggak asing lagi di telinga kita. La ilaha illallah. Tapi dalam tradisi sufi, ini bukan cuma sekedar ucapan loh. Ini adalah kunci. Ya, kunci yang bisa membuka gerbang menuju transformasi diri yang paling dalam. Terus, perjalanan kayak gimana sih yang dibuka oleh kunci ini? Dalam tradisi sufi, jalan ini disebut suluk. Dan intinya adalah dzikrullah, yaitu mengingat Allah. Anggap aja ini kayak panggilan ilahi buat sebuah petualangan, tapi bukan ke tempat yang jauh, melainkan petualangan ke dalam diri kita sendiri. Panggilan buat mengingat Tuhan ini tuh titik awalnya. Bukan cuma ajakan biasa, tapi semacam undangan buat mengubah total cara kita melihat dunia. Buat mengangkat level setiap bagian dari diri kita lewat ingatan yang terus-menerus dan penuh kesadaran. Tapi namanya juga petualangan besar. Apa bisa kita jalan sendirian? Nah, di jalan sufi ini, peran seorang pemandu atau guru itu krusial banget. Mereka ini ibarat kompas di tengah perjalanan batin yang mungkin terasa gelap. Ini nih, yang jadi pertanyaan penting. Emang cukup ya cuma modal baca buku dan punya banyak pengetahuan spiritual? Apakah itu semua bisa nganterin kita sampai ke tujuan akhir? Ternyata, jawabannya menurut ajaran ini jelas banget. Pengetahuan tanpa bimbingan seorang guru atau mursyid malah bisa bahaya. Coba deh lihat perbandingan ini. Di satu sisi, ada Nabi Adam yang patuh dengan bimbingan. Di sisi lain, ada iblis yang pengetahuannya luas banget, tapi sombong dan menolak tunduk. Ini nunjukin kalau adab dan kerendahan hati itu sama pentingnya, bahkan mungkin lebih penting dari sekadar ilmu. Oke, jadi setelah kita nemu pemandu yang pas, barulah perjalanan yang sesungguhnya bisa dimulai. Dan ini bukan perjalanan biasa loh, perjalanan ini tuh udah ada petanya, jelas banget, melewati titik-titik spiritual di dalam diri kita. Yuk kita lihat petanya. Perjalanan ini mulainya dari kolbi atau hati. Dari situ, ingatan kita meluas ke roh, terus jadi makin jernih di sirri, makin dalam lagi di hobi dan afa, sampai akhirnya di puncaknya, seluruh wujud kita, setiap sel, darah dan tulang, semuanya ikut bergetar dalam ingatan kepada Tuhan. Luar biasa kan? Nah, pas seseorang sampai di tahap akhir ini, dia udah jadi apa yang disebut Sultanu Zikri, sang raja ingatan. Di titik ini, mengingat Tuhan itu bukan lagi sesuatu yang dilakukan, tapi udah jadi bagian dari diri mereka seutuhnya, total dan absolut. Nah, ini bagian yang paling serunya. Transformasi di dalam diri ini ternyata bisa memicu respons yang nggak main-main dari seluruh alam semesta. Coba deh bayangin prosesnya. Pertama, Tuhan mengumumkan cintanya kepada hamba tersebut ke malaikat Jibril. Terus, Jibril menyampaikannya ke seluruh penghuni langit. Dan akhirnya, kabar surgawi ini turun ke bumi, menciptakan semacam gema cinta yang bisa dirasain sama seluruh alam semesta. Artinya apa? Ini nunjukin betapa dalamnya hubungan antara batin kita dengan alam sekitar. Saat hati seseorang udah penuh dengan ingatan akan Tuhan, bahkan lautan, pohon, dan tanah yang dia lewati pun bisa ikut merasakannya. Tentu, setiap perjalanan kan pasti ada tujuannya ya. Terus, apa ganjaran tertinggi buat mereka yang berhasil menyelesaikan perjalanan spiritual ini? Ternyata, surga itu sendiri punya dua level kenikmatan yang beda. Di sinilah letak bedanya yang paling penting. Ada surga yang isinya kenikmatan indrawi yang disiapkan buat orang-orang soleh. Tapi, ada ganjaran yang jauh lebih tinggi, yaitu surga buat mereka yang didekatkan kepadanya. Buat mereka, hadiah utamanya bukan surga itu sendiri, tapi kedekatan tanpa batas dengan Sang Pencipta. Analogi ini keren banget kan? Maksudnya, jiwa manusia yang sudah tuntas perjalanannya itu bakal memancarkan keindahan yang bahkan ngalahin para penghuni surga lainnya, kayak bulan purnama yang bersinar paling terang di antara bintang-bintang. Oke, jadi buat ngerangkum semuanya, perjalanan sufi ini adalah sebuah proses yang terstruktur. Mulai dari panggilan untuk ingat Tuhan, terus dibimbing oleh seorang guru, lanjut melewati 6 tahap batin, sampai bikin seluruh alam semesta merespon, dan puncaknya adalah meraih kedekatan ilahi sebagai hadiah tertinggi. Kita udah bareng-bareng nih menjelajahi peta kuno tentang perjalanan jiwa ini. Sekarang pertanyaannya balik lagi ke kita masing-masing, kemanakah akhir dari perjalanan spiritual Anda? Terima kasih sudah menyimak ulasan kali ini.